Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mariana Inakali dengan NIM 2410310008. Di sini saya akan membahas ke-20 teori psikologi pendidikan. Itu yang pertama itu teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Perkembangan berpikir terjadi melalui 4 tahap, yaitu 1. Sensori motor, 2. Praoperasional, 3. Operasional kontrak, keempat dan operasional formal. Anak belajar secara aktif membangun pengetahuan dan dari pengalaman. Yang teori kedua yaitu teori sosiokultural dari Vygotsky, yaitu belajar terjadi melalui interaksi sosial dan budaya. Konsep zona perkembangan proksimal menekankan pentingnya bimbingan dan kolaborasi. Itu yang ketiga, teori behaviorisme. Itu perilaku dapat dibentuk melalui penguatan dan hukuman. Pembelajaran efektif menggunakan prinsip reinforcement. Yang teori keempat itu teori belajar sosial dari Albert Bandura. Individu belajar melalui observasi dan imitasi perilaku model. Self-efikasi memengaruhi motivasi dan hasil belajar. Yang kelima itu teori penemuan. Teori penemuan adalah siswa belajar paling baik jika menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Teori keenam itu teori koneksionisme, yaitu belajar merupakan hasil pembentukan koneksi antara stimulus dan respons. Prinsip latihan dan efek sangat berpengaruh. Teori ketujuh, teori hierarki kebutuhan, yaitu motivasi belajar dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia, mulai dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Yang kedelapan, teori taksonomi tujuan pendidikan, yaitu ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan: kemampuan berpikir, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kesembilan itu teori kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki beragam kecerdasan seperti linguistik, logis, musikal, kinestetik, dan interpersonal yang perlu dikembangkan. Yang ke-10 itu teori pembiasaan klasik, yaitu perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respons refleksi, dasar dari pembelajaran kebiasaan. Yang ke-11 itu teori humanistik. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan pendekatan empatik dan penerimaan tanpa syarat. Yang ke-12 itu teori eksperiensial. Belajar efektif terjadi mulai pengalaman langsung dan refleksi, bukan sekedar hafalan atau teori. Teori ke-13, teori konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interpretasi pribadi terhadap dunia. Yaitu yang ke-14, teori metakognisi. Kemampuan menyadari dan mengatur proses berpikir sendiri merupakan kunci untuk pembelajaran efektif. Yang ke-15 yaitu teori pembelajaran bermakna, yaitu belajar menjadi bermakna
bila informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang ke-16 yaitu teori kognitif sosial. Gabungan kognitif dan sosial perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara individu, lingkungan, dan kognisi, yaitu teori 17. Teori 17 itu teori disiplin positif, fokus pada peneguhan perilaku positif dan pemahaman motivasi di balik tindakan siswa. Yang ke-18 teori self-determination, yaitu motivasi intrinsik berkembang jika kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan terpenuhi. Itu teori 19 yaitu teori belajar observasional Bandura, yaitu perilaku baru dapat dipelajari dengan mengamati orang lain tanpa pengalaman langsung. Yang ke-20 itu teori neuroedukasi, yaitu pembelajaran efektif jika memperhatikan cara kerja otak, melibatkan emosi, pengalaman, dan konteks nyata. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.